Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sariza Sidik, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NPM 1913201027 dengan dosen pengampu Ibu Oktarianita SKM MKM. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen SDM. Manajemen SDM adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Atau manajemen sumber daya manusia disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, sehingga tujuan sebuah perusahaan atau organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Menurut para ahli, menurut Mondi 2008, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, dan konsekuensinya para manajer di setiap tingkat harus melibatkan diri mereka dengan manajemen sumber daya manusia. Menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenaga kerjaan yang baik. Menurut Frederick W. Taylor, ilmu manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri, yang sebenarnya akan Anda kerjakan selanjutnya, mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik secara termudah. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia sangat sulit untuk dirumuskan karena sifatnya bervariasi dan tergantung pada penahapan dan perkembangan yang terjadi masing-masing organisasi. Menurut Kurzweil dalam Irianto 2001, tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia, bahwasanya organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi tinggi, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dalam organisasi, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. Sementara itu, menurut Schuler et al. Dalam Irianto 2001, setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki 3 tujuan, yaitu memperbaiki tingkat produktivitas, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Perusahaan organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dalam arti memenuhi standar kompetisi suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan akhir manajemen sumber daya manusia yaitu peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas kerja, peningkatan produktivitas, rendahnya tingkat pemindahan pegawai, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan pelayanan, rendahnya komplain dari pelanggan, dan meningkatnya bisnis. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia dapat memaksimalkan fungsi sumber daya manusia yang ada. Perencanaan yang matang meningkatkan efektivitas kerja di perusahaan dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Pemanfaatan sistem informasi manajemen, di mana perencanaan sumber daya manusia adalah penentu sumber daya manusia di masa yang akan datang, berdasarkan pengalaman yang terjadi. Tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan yang jelas bagi manajemen sumber daya manusia terletak pada sifat yang unik dari sumber daya yang digunakan. Sumber daya manusia yang tidak seperti sumber daya lain yang manapun, karena manusia memberikan reaksi
Sehingga untuk mengukur produktivitas penilaian terhadap kualitas output sumber daya manusia dapat dilakukan. Tantangan terbagi menjadi dua. Yang pertama tantangan eksternal dan yang kedua tantangan internal. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhannya dan pengembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Tantangan eksternal dari berbagai sektor, yaitu sektor teknologi, sektor ekonomi, sektor sosial kultural, sektor politik, dan sektor internasional. Adapun tantangan internal, untuk mewujudkan tujuan organisasi harus melewati tantangan internal yang tidak kalah pentingnya dengan berbagai tantangan yang sifatnya eksternal. Beberapa faktor yang merupakan tantangan internal antara lain rencana strategik, estimasi produksi dan penjualan, anggaran, usaha atau kegiatan baru, rancang bangun organisasi dan tugas produksi. Tantangan internal muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengajarkan pertimbangan atau trade-off. Di antaranya adalah yang pertama finansial, yang kedua penjualan, dan yang ketiga keuangan, dan keempat servis dan produk dan lain-lain. Selain itu dihadapkan pula pada serikat kerja, sistem informasi yang semakin terbuka, dan budaya organisasi. Seleksi sumber daya manusia. Seleksi adalah proses memilih calon karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Kegiatan seleksi ini dilakukan untuk mengurangi sejumlah pelamar sehingga diperoleh calon yang terbaik. Sebagian perusahaan, kegiatan seleksinya dilaksanakan secara terencana dan dikerjakan oleh sebagian sumber daya manusia yang ada. Langkah-langkah seleksi karyawan. Langkah-langkah seleksi merupakan tahap yang harus dilalui seseorang dalam proses penarikan karyawan di suatu perusahaan. Setiap perusahaan berbeda dalam menentukan langkah yang digunakan dalam kegiatan seleksi karyawan. Walaupun tidak ada standar dalam menentukan langkah-langkah seleksi tersebut, tetapi secara umum dapat ditentukan sebagai berikut. Menerima lamaran pekerjaan. Biasanya menerima lamaran pekerjaan secara online ataupun bisa langsung diantarkan ke di perusahaan tersebut. Yang kedua, wawancara pendahuluan. Yang ketiga, tes psikologi. Dan selanjutnya, pemeriksaan referensi dan wawancara seleksi, persetujuan atasan langsung, dan pemeriksaan kesehatan. Dan yang terakhir, induksi atau orientasi. Adapun ini cara menyeleksi karyawan yang agar didapatkan karyawan yang terbaik. Sekian dari saya. Walaupun ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.